Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kejadian yang terjadi di masa lampau. Menyusun teks interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kejadian yang terjadi di masa lampau atau menjadi kebenaran umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? Bertemu lagi dengan saya Ibu Alit dalam pembelajaran bahasa Inggris. Today, we will learn about simple past tense. This is one of the most exciting and important tenses in our series of English verb tense. Why? Because we use this tense so often to talk about all kind of things. Simple past tense ini adalah salah satu jenis tenses yang sangat menarik dan sangat penting dalam rangkaian tenses bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita menggunakan tenses ini sangat sering untuk membicarakan semua hal. For example, we can use this tense to tell someone what we did yesterday. We can also use this tense to tell somebody what happened in the world 500 years ago. Contohnya, kita bisa menggunakan tenses ini untuk menceritakan kepada seseorang apa yang kita lakukan kemarin. Kita juga bisa menggunakan tenses ini untuk menceritakan kepada orang-orang apa yang terjadi di dunia ini 500 tahun yang lalu. Whatever you are trying to describe that happened before now, you can use the past simple tense. Jadi, apapun yang akan kamu coba untuk ceritakan atau coba untuk deskripsikan yang terjadi sebelum sekarang, kamu bisa menggunakan past simple tense. So, are you with me? Are you ready to learn this tense? Let's get started. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk mempelajari simple past tense. Yang pertama, definition and function. Yang kedua, the forms of simple past. Yang ketiga, adverb of time. Dan yang terakhir, penggunaan simple past. Simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau atau masa lalu dan berakhir di masa lampau tersebut dalam waktu yang spesifik. Rumus simple past tense terbagi menjadi dua, yaitu rumus verbal dan juga rumus nominal. Rumus verbal positif. Rumusnya adalah subjek plus verb 2 plus objek atau complement. Contohnya, he watched the movie. Rumus verbal yang selanjutnya adalah negatif. Rumusnya subjek plus did plus not plus verb 1 plus objek atau complement. Contohnya, he did not watch the movie. Pada rumus negatif, verb 2 berubah menjadi verb 1. Rumus verbal yang terakhir yaitu question. Rumusnya adalah did plus subjek plus verb 1 plus objek atau complement. Contohnya, did he watch the movie? Jawaban yang bisa kita pakai adalah yes he did atau no he did not. Pada rumus question ini, verb 2 berubah menjadi verb 1 juga. Kata kerja atau verb yang digunakan dalam rumus verbal ini yaitu regular dan irregular verb yang akan kita bahas lebih dalam lagi nanti. Rumus yang kedua yaitu rumus nominal. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subjek plus was atau were plus noun atau adverb atau adjective. Contohnya, I was in South Korea 2 years ago. Was digunakan untuk subjek I, he, she, dan it. Sedangkan were digunakan untuk subjek you, we, dan they. Rumus nominal selanjutnya adalah negatif. Rumusnya subjek plus was atau were plus not plus noun atau adverb atau adjective. Contohnya, I was not in South Korea 2 years ago. Rumus nominal yang terakhir yaitu question. Rumusnya was atau were plus subjek plus noun atau adverb atau adjective.
Contohnya, was I in South Korea 2 years ago? Jawabannya bisa berupa yes, I was, atau no, I was not. Now, we will discuss about regular verb and irregular verb. Apa sih perbedaan dari regular dan irregular verb? Let's check this out. Regular verb adalah kata kerja beraturan di mana perubahan kata kerja mengikuti aturan yang ada dengan menambahkan akhiran di atau id pada kata kerja kedua maupun ketiga. Contohnya, play, play, work, work, end, ended, love, loved. Sedangkan irregular verb adalah perubahan kata kerja tidak mengikuti kaidah yang ada. Bentuknya berubah-ubah dan tidak menentu, juga tidak pasti. Contohnya, eat, ate, get, got, write, wrote, give, gave. Contoh penggunaan regular dan irregular verb pada simple past tense. Time signals atau keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple past tense yaitu yesterday, yesterday morning, last week, last month, last years, dan ago. Contohnya, 2 days ago dan 3 weeks ago. Contohnya, my sister went to Bali last week. Yang pertama, menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau dalam waktu yang pasti. Contohnya, she ate oatmeal this morning. Itu berarti kejadiannya terjadi pada pagi ini. Kedua, menjelaskan kejadian di masa lampau yang telah berakhir di masa itu juga. Contohnya, he gave me this book 2 days ago. Yang ketiga, menjelaskan kejadian yang berulang kali atau sering dilakukan di masa lampau. Contohnya, I often drove my lunch to school when I was in junior high school. Yang keempat, menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di masa lalu. Contohnya, I was so sad because my kitten is gone. Yang terakhir, menjelaskan kejadian di masa lampau yang sering dilakukan namun sudah tidak dilakukan lagi. Kata kerja yang digunakan adalah used to. Contohnya, he used to love me but not anymore. Itu artinya dia laki-laki dulu mencintai saya tapi sekarang sudah tidak lagi. Now, let's discuss about your assignment. Please make a video that tell us your childhood story. Don't forget to use simple past tense for your story. So, today we have learned about definition and function, the forms of simple past, time signals, and also the use of simple past. Everyone, that's all for today. Thank you for your attention. See you next time. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.